adapun ini yaitu fasal pada menjelaskan hukum-hukum zakat. Wahia ismun lil qadril mukhraji anil mali. Zakat itu adalah nama bagi ukuran yang dikeluarkan daripada harta benda. Watajibu zakatul mali fi thamaniyati asnafin minhu. Dan wajib oleh zakat harta pada 8 macam daripada harta. An-naqdaini, pertama kedua emas dan perak. Wal ibili dan unta. Wal baqari dan sapi. Wal ghanami dan kambing. Wal quti dan makanan pokok. Wat tamari dan kurma kering. Wal ainabi dan anggur kering. Wa syaraitu wujubiha sittatun. Dan adapun syarat-syarat wajibnya zakat yaitu ada 6. Al-Islamu, pertama Islam. Wal hurriyatu, kedua merdeka. Wal milku tamu, ketiga kepemilikan yang sempurna. Wan nisabu, keempatnya nisab. Wa mudiyul hauli fil hauli, kelimanya berlalu setahun pada zakat yang bangsa tahunan. Wa saumul masyiyati, dan umbaran daripada binatang ternak. Wallahu a'lamu bissawab. Saudara sekalian, sesudah kita selesai membahas tentang rukun Islam yang terbesar yaitu salat, maka mulai malam ini kita akan membahas tentang rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Kemarin telah dibahas tentang zakat dari sisi etimologi. Zakat ini, saudara, pertama kali diwajibkan dalam Islam pada tahun kedua Hijriah. Sesudah datangnya peraturan zakat fitrah, baru berbicara tentang zakat harta benda. Di dalam surat An-Nur pada ayat 56, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Begitu juga di dalam hadis yang sahih, Imam Al-Bukhari riwayatkan, Imam Muslim juga di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 tiang pancang. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, pertama bersyahadat. Wa iqamis shalah, kedua mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, ketiga membayar zakat. Wa hajjil baiti, haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, terakhir puasa Ramadan. Itu bahasa hadisnya begitu. Ada 5 tiang pancang. Nah, zakat ini dalam pandangan agama adalah ismun lil qadril mukhraji anil mal. Zakat itu definisinya adalah nama bagi ukuran tertentu. Jadi zakat itu adalah nama
bagi ukuran tertentu daripada harta yang ditentukan dengan syarat yang ditentukan yang wajib diberikannya kepada golongan yang ditentukan. Itulah zakat. Jadi zakat itu nama bagi ukuran tertentu daripada harta yang ditentukan dengan syarat yang ditentukan yang wajib diberikannya kepada golongan yang ditentukan. Itu definisi zakat. Jadi ibarat dagang, zakat itu adalah 2,5% dari harta dagangan dengan syarat yang ditentukan. Ada nisab, ada haul. Yang harta 2,5% itu dibagikan kepada golongan yang ditentukan oleh agama. Ini definisi zakat. Zakat ini hukumnya wajib. Siapa orang yang mengingkari kewajiban zakat, maka orang itu kafir detik itu juga, keluar dari Islam. Sebab mimma ulima maji'uhu minad dini bid-darurah, karena ajaran zakat ini sesuatu yang sudah dimaklumi dari agama dengan mudah. Ini zakat. Pada pertemuan yang lalu dijelaskan, ngaji zakat itu mendidik muslim supaya kaya raya. Karena tidak bisa dia berzakat kalau dia tidak kaya raya. Inilah Islam mendorong muslim untuk bisa menunaikan rukun Islam ini. Namun tidak semua harta wajib dizakati. Sebab dalam Islam seperti Allah jelaskan pada surat At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Khudh min amwalihim, Allahnya menggunakan kata min yang diantara maknanya sebagian. Jadi ambillah olehmu dari sebagian harta. Artinya tidak semua harta wajib dizakati. Islam menentukan barang-barang mana yang wajib dikeluarkan zakat, sehingga kita bisa mengatur dan kita bisa mengetahui harta-harta zakawi, yakni harta-harta yang wajib kita keluarkan zakatnya. Tentu dengan aturan-aturan yang ke depan terus akan kita kaji. Di sini dijelaskan wa tajibu zakatul mali fi thamaniyati asnafin minhu. Jadi ada 8 macam harta yang wajib dizakati. Ada 8. Yang kalau disingkat
ada 4, enggak banyak. Ada 8, secara singkat 4 lah. Ini diurai satu-satu sama kiai kita, jadi banyak. Ada 4. Yang pertama, kalau ngomong 8, dan kedua, yaitu pertama emas, kedua perak. Begitu. Kalau singkat, yang pertama adalah barang berharga, logam mulia. Logam mulia itu adalah emas, perak. Emas wajib zakat, perak wajib zakat. Entar berapa ini di depan kita akan bedah. Ini unsurnya dulu. Logam mulia. Logam mulia itu hanya 2. Emas, perak. Yang turunannya namanya duit. Namanya disebut zakat duit. Kenapa itu duit menjadi turunannya? Dulu Islam ini datang berhadapan dengan 2 negara adidaya. Yang pertama Romawi, yang kedua adalah Persia. Ini negara adidaya yang dihadapkan ketika Islam muncul. Romawi menggunakan mata uang dinar. Dinar itu uang dari emas, namanya dinar. Sedangkan Persia menggunakan mata uang dirham. Dirham itu perak. Perak ini pecahannya macam-macam. Ada rupiah, ada rupiah, ada baht buat Thailand, rupiah India, rupiah Indonesia. Rupiah itu perak, makanya murah. Uang ini dulunya tidak ada. Dulunya semuanya mata uangnya emas. Kertas tuh nggak ada. Kertas tuh namanya note dulu, note. Itu begitu. Itu baru. Dulunya emas. Logamnya itu kepingan emas. Kalau belanja pakai emas. Kalau enggak pakai perak. Maka setelah terjadi perang dunia kedua, sudah tidak boleh menggunakan emas langsung di kantong-kantongi untuk belanja. Perak tidak boleh. Diganti dengan kertas yang bernilai emas. Kertas sama, tapi ada harga emas. Namanya disebut lembaganya moneter. Lembaga ini setiap negara itu dia enggak boleh main cetak-cetak uang. Harus ada emas dulu. Berapa kadar emasnya? Biar gampang, sekilo. Maka dikurskan boleh cetak sekian rupiah, begitu. Sekian dolar, sekian real, dan seterusnya. Jadi kalau kita punya duit 1.000, maka sebetulnya kita punya emas seharga 1.000. Begitu. Kita punya duit 10.000, berarti kita punya emas 10.000 seharganya. Maka emas itu naik, turun, fluktuatif. Inilah yang kemudian diganti ini duit. Itu begitu, fluktuatif. Intinya emas dan perak, turunannya uang gitu.
turunannya. Itu zakat. Ada namanya zakat harta, uang. Ini disebut zakatul mal. Ini uang. Berapa totalnya? Nanti kita bedah di depan. Pertama asman, logam mulia, uang lah. Kedua, kalau secara singkat namanya an'am, binatang ternak. Begitu, binatang ternak. Kalau panjang, kalau ngomong 8 binatang ternak diurai satu-satu. Di sana ada unta, yang dimaksud binatang ternak bukan ternak lele, ternak ayam, bukan itu. Binatang ternak yang sah buat kurban, maksudnya begitu. Binatang ternak yang sah buat kurban, itulah yang wajib dizakati. Kalau kita ternak lele, mau ngurban pakai lele, boleh nggak kira-kira? Kagak. Pakai ayam nggak boleh, nggak zakat ini. Dari sisi binatangnya. Kalau dia dagang ayam, ini lain cerita. Kita dari binatangnya. Jadi 2 binatang ternak yang wajib dizakati, yang sah buat kurban, yaitu unta, sapi, di dalamnya ada kebo. Kebo juga wajib zakat. Jamus. Ketiga adalah kambing. Jadi binatang ternak ini di jumlah 4. Ada unta, ada sapi, ada kebo, ada kambing. Ini binatang wajib dizakati, wajib zakat. Berapa kita zakat kalau punya unta berapa? Entar itu di depan akan diurai oleh kiai kita. Kemudian berapa punya kebo kalau kita zakat? Berapa kita punya sapi kalau diwajibin zakat? Begitu. Berapa punya kambing sehingga kita wajib zakat kambing? Begitu. Nanti di depan kita bedah dengan segala aturan-aturannya. Bila ini disebut, maka jumlahnya udah 5. Emas, perak, kambing, unta, sapi, kambing, udah 5. Disingkat 2. 2 doang baru. Logam mulia, turunannya dan uang. Kedua, binatang ternak. Binatang ternak. Ketiga adalah zoro atau tanaman yang dijadikan makanan pokok. Itu wajib zakat. Tanaman yang dijadikan makanan pokok. Ya beras, padi dah. Padi, gandum, itu turunannya tuh. Makanan pokok. Biji-bijian yang dijadikan makanan pokok. Gandum, ya beras, apa aja makanan pokok yang bisa menguatkan badan dan bisa diawetkan itu. Kan kalau gabah disimpan bertahun-tahun di lumbung nggak apa-apa. Makanya wajib zakat. Kemudian itu simar, buah-buahan yang bisa diawetkan, yang bertahun-tahun enggak busuk. Buah-buahan di dalamnya ada 2 doang, kurma sama anggur.
Kurma itu diawetkan, yang suka dijual di pasar-pasar tuh semacam di Tanah Abang dan lain-lainnya. Itu di Arabnya udah puluh tahun bawa kemari. Begitu. Di dalam emang bisa diawetin. Yang fresh ya mahal, maka harganya beda-beda. Kok nih mahal, nih murah? Kan sama-sama. Ada yang udah sekian tahun kayak gabah aja. Gabah kan disimpan di gudang, ada yang 5 tahun. Enggak apa-apa, asal kering. Kurma ini bisa dikeringin, namanya tamr. Tamr itu kurma kering. Kalau masih basah, rutob namanya. Rutob, basah. Itu mah dari Arab dibawa kemari, benyek dia. Itu enggak zakat. Yang diawetkan udah jadi tamar. Anggur begitu, anggur yang udah diawetin itu yang orang sebut kismis, awet bertahun-tahun gak apa-apa, itu makanan. Masalahnya jadi makanan pokok kurma, bukan kita. Kalau kita memakan kurma setoples, ditanya udah makan belum, karena bukan makanan kita. Gitu, bukan makanan kita. Coba lihat di hadis tuh, Nabi tuh kalau buka pakai kurma, emang makanannya kurma. Kurma, Nabi mah kurma. Itu begitu, kurma makanannya. Makan kurma 3 butir. Itu Nabi kalau buka. Ini Nabi, kita ikut Nabi? Enggak. Di mana enggaknya? Nih begini biar kita paham. Nabi itu bisa makan kurma 3, udah enggak makan-makan lagi, makan sahur. Kita begitu enggak? Kagak. Begitu. Maka kalau enggak ketemu kurma, apa aja buah-buahan yang manis tanpa diolah, pisang, pir, apel, begitu. Kalau enggak ada buah-buahan ini, apa aja yang manis olahan, kolak. Kalau enggak ada nih yang makanan yang manis diolah, air aja yang manis, ya teh apa ya. Kalau enggak ada air putih, itu kalau enggak ada. Kalau kita kan enggak bukanya. Kalau puasa, kurma ada, pisang ada, kolak ada, teh manis ada, sirup ABC ada, kopi ada, kelapa muda ada, air putih ada, nasi. Waduh, itu kita. Emang kita mengerubah jam makan. Yang tadinya siang makan dirapel, dikumpulin di maghrib. Ada nggak yang model begitu kalau buka? Nggak ada, alhamdulillah. Makanya waktu dengar adzan Isya bukan alhamdulillah, istighfar. Allah, astagfirullah, udah Isya aja ya, mana belum merokok lagi. Begitu. Itu kita. Karena emang bukanya apa jadi makan. Itu begitu. Ini harta yang wajib dizakati. Satu lagi, harta dagangan. Kalau dagangan masuk semua, dagang kambing, dagang ayam, dagang lele, dagang ya, dagang baju, dagang. Orang dagang wajib zakat, ya wajib zakat. Tapi kan enggak kemudian setiap dagang kudu zakat, kan ntar ada aturannya. Begitu. Ini harta yang dizakati ini aja. Jadi logam mulia, di dalamnya ada uang dah. Kalau mau diterusin zakat dagangan, begitu. Ada binatang ternak, ada makanan pokok, ada buah-buahan, begitu. Ada harta dagangan. Ini aja yang namanya zakat. Ini zakat, saudara, kalau dikelola dengan benar, sudah cukup untuk mengentaskan kemiskinan.
zakat ini. Bila agama bilang 2,5%, maka dalam satu negara orang miskin itu 2,5% jumlah penduduk. Dengan zakat saja sudah rapi. Kalau benar, tanpa perlu ada pajak. Dengan zakat saja negara itu udah makmur kalau dikelola dengan benar. Tanpa perlu ada pajak pabeanan, pajak penjualan, pajak penambahan nilai, pajak penghasilan, pajak BPHTB, Renhak, pajak tetek, pajak bengek, pajak batu, apa aja dah. Apa aja pajak. Ditambah itu negara lebih makmur lagi. Semuanya tercukupi bila dikelola dengan benar. Wong dengan zakat saja udah cukup, apalagi ditambah pajak. Apa aja dipajakin. Kita punya tanah di Petukangan utara selatan ini, utara 1.000 meter, kan lumayan 1.000 ya. Pajak penjualan dipotong dulu sama negara. Begitu pajak penjualan, ya bisa 5%. Begitu, udah dipotong. Duit yang ada udah diambil nih, pajak. Kan udah dipajakin. Kita beli mobil, pajak nggak? Pajak lagi. Pajak apa? Pembelian. Pajak pembelian. Beli mobil. Kita beli rumah, pajak nggak? Pajak. Pajak apa? Pembelian. Begitu. Pajak pembelian. Sebagian uangnya kita bawa ke Indomaret. Kena pajak nggak? Pajak apa? PPN, penambahan nilai 10%. Begitu. Mobilnya akhirnya duitnya habis. Mobil kita jual. Karena duitnya nggak ada, pandemi begini, jual mobil. Kita jual mobil yang kita ada. Kena pajak nggak? Pajak apa? Penjualan. Mobilnya kita jual buat beli motor. Pajak nggak? Pajak lagi. Pajak apa? Pembelian. Begitu. Pajak pembelian. Pajak pembelian. Itu begitu. Gitu. Sisa dari beli motor kita makan di restoran. Pajak nggak? Pajak apa? PPN berapa? 10%. Pajak lagi. Habis itu kita pengen buang hajat di toilet umum, bayar pajak nggak? Pajak berapa? Ya 2.000. Pajak lagi. Jadi apa yang nggak pajak? Alhamdulillah, buang angin. Ini jangan didongengin. Buang angin ini nggak pajak. Kalau didongengin bisa kena pajak nanti. Apa aja pajak. Itu banyak tuh. Diambilin pajak. Begitu. Jadi negara itu kudunya makmur. Rakyatnya enggak susah. Dijamin yang keterlantar oleh negara. Dijamin oleh negara. Kalau rakyatnya enggak boleh keluar, disebutnya karantina. Orang sebut lockdown. Bahasa Indonesianya PSBB. Kudunya dikasih makan di rumah tuh. Begitu. Orang disuruh di rumah aja. Kata RW-nya, wahai warga RW 007, RW 02, semuanya di rumah aja. Pokoknya yang di rumah aja sebulan saya kasih 6 juta. Mau nggak begitu? Cuman RW mana ya?
Itu yang jadi masalah. Begitu. Kagak ada. Kagak ada. Itu begitu. Pajak mau. Zakat ini mengantaskan kesusahan. Kalau benar dikelolanya. Begitu. Ini harta yang dizakati. Harta. Jadi mata uang, ya emas, perak, binatang ternak, sapi, unta, kambing, makanan pokok, beras, gandum, terus turunan yang lainnya. Buah-buahan cuma 2, anggur kering sama kurma kering. That's orang barat sebut. Kemudian zakat dagang. Zakat profesi ya kagak ada. Wong itu doang yang dizakati. Enggak ada gitu. Dalam Islam. Ini aja zakat. Di luar ini enggak ada. Enggak ada zakat. Dagang doang. Nah, sesudah kita mengetahui benda-benda atau barang-barang yang wajib dizakati, terus syaratnya orang ini wajib berzakat, bayarlah zakat. Siapa orangnya yang disuruh berzakat ini? Bagi orangnya kriterianya apa? Yang ada 6 syarat terkait kewajiban berzakat, sehingga yang keluar dari 6 syarat ini tidak diwajibkan berzakat. Ada 6 kriteria kita orang disebut orang wajib zakat. Begitu, ada 6. Yang pertama adalah Islam, yakni orangnya kudu Islam. Sehingga orang kafir tidak diwajibkan zakat karena dia tidak Islam. Namun kalau mantan muslim murtad begitu, walayadu billah, itu hartanya disita oleh negara. Nanti kalau dia Islam dibayar. Yang berapa tahun dia kafirnya, dia wajib. Karena dulunya sudah pernah meyakini zakat itu wajib, maka tidak hilang. Cuman dia ngeluarin gak sah dalam keadaan murtad, wong dia kafir. Intinya kriteria wajib zakat itu muslim. Mau dia gede, mau dia kecil. Biar bocah, anak yatim sekalipun, bila dia punya harta banyak, karena babanya kaya raya, wajib zakat. Makanya anak yatim tidak masuk dalam kategori nanti di depan mustahik zakat. Kenapa? Karena bisa saja yatim itu kaya raya. Begitu, yatim. Banyak orang santunan yatim. Anak yatim yang emaknya masih PNS, yang emaknya banyak kontrakan babaknya. Tetangganya yatim, masih punya baba, cuman miskin. Kata dia, bedanya gue sama dia apa? Kata si bocah. Dia babanya nggak ada, tapi handphonenya aja Samsung S9. Kaya. Nah gue, ya Allah matiin aja baba gue, biar gue diundang juga sama Pak Haji tuh. Begitu kata dia. Apa nggak dosa tuh kita? Begitu. Bagi juga dia. Karena bukan yatimnya. Karena susahnya maksudnya. Begitu. Bukan karena yatimnya. Dan yatim juga dibatasi. Yang namanya yatim itu
umurnya 15 tahun ke bawah. Begitu. Ditinggal mati oleh babanya, itu disebut yatim. Kalau enggak begini definisi agama, entar orang tua kita yang baca dustur yatim juga, entar datang juga begitu. Jadi ada kriterianya. SMA ya enggak masuk, kan udah lebih dari 15 tahun. Kalau dia dibantu bukan karena yatim, tapi karena susah, lain cerita. Maka kita ngumpulin dana yatim kudu benar. Dana yatim muncul gede-gede. Nah, ini bagaimana ini? Begitu. Jadi yatim ya yatim, yang enak mau berbagi aja, mau gede kan mau kecil, yang penting orang susah begitu. Kan judulnya yatim, kita minta begitu. Mana bikin acara lagi di rumah kita, ustadznya ceramah, betapa pilunya anak yatim. Ceritain bapaknya meninggal, yatim kudunya seneng, sedih dia, nangisin anak yatim. Gitu. Enggak usah disiksa, yatim bagi duluan biar dia pergi dah. Begitu. Kita nyeramainnya enak. Bagaimana biar kasih nama yatim, ceritain abahnya meninggal. Ini abahnya meninggal, yatimnya masih duduk. Dia nangis. Ah, ini dosanya gede, nangisin anak yatim. Begitu. Harus tahu cara-caranya. Yatim jangan disiksa. Dari pagi dia sampai dohor belum dibagi-bagi, mau pulang belum dibagi. Enggak pulang enggak ada kuehnya. Mana kuehnya lontong doang ngatu, kata yatim. Begitu. Bagi aja. Begitu yatim. Jangan dibikin lama. Intinya Islam. Orangnya harus Islam. Wajib zakat. Kedua, merdeka. Artinya kalau dia itu budak, hamba sahaya, maka dia tidak wajib zakat. Sebab hartanya budak itu milik tuannya, maka dia tak punya harta. Apa yang harus dizakati? Uang dirinya aja bisa diperjualbelikan kayak barang, maka dia enggak wajib zakat kalau budak. Justru kalau budak mukatab itu bakal menerima zakat. Namanya riqab bahasa Al-Qur'annya, wa fir riqab. Ntar ada tuh di depan. Kita masih judul-judul ini semua. Ketiga adalah kepemilikan yang sempurna. Harta itu milik kita. Milik kita. Bagaimana tuh harta tuh yang milik kita, yang dipinjam orang? Ada duit kita di tangan teman kita. Ada 10 juta, ada 5 juta, ada 15 juta, macam-macam. Itu dizakati enggak? Ya dizakati, wong milik kita. Begitu, milik kita. Kapan zakatnya? Terserah kita. Apakah kita hitung dulu berapa duit kita yang di tangan orang, dijumlah, kumpulin dengan duit kita yang ada, di total ada 200 juta, 150 juta pinjaman, artinya di tangan orang, yang di tangan kita 50 juta, anggap ada 200 juta. Kita zakatin 200 juta, berarti 5 juta. Kita boleh langsung keluarin 5 juta, biar nanti waktu dia balik sama kita enggak perlu zakat lagi. Boleh, boleh juga entar aja kalau dia balik. Maka kita harus hitung. Kalau entar aja, diinget-inget. Kalau dia bayar utang sama kita, ini harta belum kita zakati. Kalau kita main pakai-pakai aja belum dizakati. Kalau nanti bisnisnya rugi, keluarganya sakit,
atau dirinya sakit, apa uratnya asem, apa stroke, apa macam-macam, jangan salahin Allah. Ada yang nggak beres katanya. Begitu. Kita harus ingat-ingat. Begitu. Kayak begitu. Terserah kita mau dizakati, ditalangin dulu biar nanti nggak zakat, ataukah nunggu balik. Itu kita ingat-ingat. Kayak begitu. Kayak sama dengan pensiunan. Itu kan duit kita. Kalau kita jadi pegawai negeri, duit kita kan dipotong oleh negara, disimpan oleh dia, nanti bakal dibalikin sama kita, dipakai dulu oleh negara. Itu begitu pensiunan. Kata kita enak lah pensiun, kagak, uang duit kita cuman dipotong doang. Kasih dikit, cukuplah kita untuk bayar listrik, bayar air, bayar telepon. Ya begitulah kita. Coba kalau kita dagang, udah banyak. Begitu. Kalau kita berbisnis, itu begitu. Kita bisa dihitung, bisa dipotong 15% kayak di negara kerajaan Malaysia, ya 15% setiap gaji. Kalau kita gaji 5 juta satu bulannya, itu bukan 5 juta, udah ada lebih, tapi dipotong yang dikasih 5 juta, udah ada hitungannya. Sekian tahun ada hitungannya, ntar dibalikin. Kita balikin, itu belum kita zakati, maka kita kudu zakat. Jangan nggak zakat harta itu. Gitu, karena itu harta kita yang udah masuk ke nisab, cuman dipegang di tangan orang, kan sama kayak utangan, diutang dulu sama dia. Ketika sudah mencapai senisab, ntar kita ngomongin nisabnya, kudu milik yang sempurna. Kemudian wan nisab, ke berapanya, 1, 2, 3, 4, kudu senisab. Harta itu kudu senisab. Apa senisab itu? Nisab itu batas minimum wajib zakat. Batas minimum wajib zakat. Kalau kambing 40 ekor, namanya batas minimum wajib zakat. Kalau emas 80 gram, uang tinggal dibagi aja berapa segramnya. Kalau 500.000, ya 500.000 kali 8, 40 juta. Kalau 750, 700.000 segramnya, 700.000 dikali 8, 7 kali 8, 56 juta. Berarti kita berduit sebanyak segitu, namanya senisab. Kalau enggak segitu, kita enggak. Begitu. Namanya nisab. Kalau enggak senisab, enggak zakat. Kita dagang, ya maklumlah, dagang abu gosok enggak banyak. Begitu. Tiap tahun ya dapatnya seperak, kagak zakat. Kan dagang, iya, tapi kagak dapat senisab. Biar kita muslim, merdeka, milik kita. Kalau enggak senisab, kudu senisab. Senisab itu batas minimum wajib zakat. Ukuran harta yang tertentu yang diwajibkan kita zakat bila pada batas itu. Begitu. Kambing 40 ekor wajib zakat. Kalau belum 40 enggak. Kalau kita mah enggak, punya kambing 5 aja. Banyak apa dikit? 5 ekor banyak, karena kita tetangganya enggak punya kambing. Enggak begitu. Minimal di 40 baru dia zakat. Begitu, 40 ekor. Ya baru 40, 10 aja udah banyak. Begitu. Itu enggak zakat, itu batas zakat. Ada aturan 40 ekor. Itu begitu. Nanti kita di depan kebo gitu 30 ekor gitu. Ntar nih di depan ya kita bedah semuanya. Tempat namanya disebut nisab. Kalau enggak senisab, enggak ada zakat. Begitu. Kelima, haul. Haul itu 1 tahun. 1 tahun kudu
sudah muter jalan setahun, itulah zakat. Walaupun sudah senisab tapi belum haul, enggak zakat. Udah haul enggak mencapai senisab, enggak zakat. Dagang umpama kita dagang apa ya? Dagang bakso. Kita itu kapan mulai kita dagang, inilah zakat, biar benar haulnya. Mulai dagang untuk tanggal berapa, itulah tanggal zakat, namanya hu'ud, hari ulang tahun. Begitu, itulah tanggal zakat. Kalau dia dagangnya di bulan Muharram, ya zakatnya di Muharram. Jangan zakatnya di Ramadan, dosa dia dari Muharram gak zakat, Safar ditunda, ini nunggu Ramadan, dia dosa namanya. Karena kapan mulai dagangnya, itulah tanggal di mana dia. Kenapa harus begitu? Supaya orang miskin dapat zakat tiap hari. Begitu. Ketika orang zakatnya dikumpulin di Ramadan, maka si miskin langsung beli celana lepis 5, 11 bulan, sengsara lagi. Enggak benar namanya. Islam tuh diatur. Kapan mulai dagang? Ibarat duit. Kapan kita duit mencapai 50 jutaan? Itulah tanggal zakat kita. 50 jutaan tuh. Biar gampang dagang bakso dulu dah. Kita dagang bakso, mulainya tanggal berapa? Ramadan, ya zakatnya di Ramadan. Tanggal berapa? Tanggal 5 Ramadan. Mulai dagang bakso, berarti zakatnya 5 Ramadan. Jangan sampai di tanggal 10, 20 dosa dia. Karena melewati dari tanggal itu. Dilihat tapi, ini kita zakat. Sekarang begitu. Nih udah nih setahun ini malam, karena awal dagangnya waktu malam. Nih sekarang nih udah setahun, kita hitung duit kita di laci ada berapa, setahun udah masuk nih malam umpama dagang kita begitu. Lalu dihitung duit berapa ada yang di laci. Kalau dagang, yang di laci ada 20 juta. Artinya duit kita. Mana yang berbentuk barang? Dihitung barang. Barang ini ada yang aset, ada komoditi. Yang aset jangan dihitung. Dagang bakso, gerobak, dijual enggak? Gerobak. Didagangin enggak? Jangan dihitung gerobak. Karena dia aset namanya. Begitu. Sendok dijual enggak? Jangan. Garpu dijual enggak? Jangan. Mangkok dijual enggak? Jangan dihitung. Emi dijual enggak? Dijual. Lihat di gudang kita ada berapa karton, kali berapa tuh waktu beli sekian mie, ada 100 karton. Kecap dijual enggak? Jual. Saus, cuka, pokoknya yang dijual dihitung karena dari duit situ. Di total seluruh barang yang ada, total ada 40 juta. Berarti duit cash 20 juta ditambah yang berbentuk barang senilai 40 juta, maka sama dengan 20 juta dengan barang senilai 40 juta sama dengan 60 juta. Zakat dibagi 2,5%. Per sejuta 25.000. Kan begitu. Murah. Islam enggak mahal, PPN mahal. Begitu. Tuh zakat tuh begitu. Itu yang benar kita zakat. Kalau enggak benar, wah dagangan kita dari dulu dagang mulu tapi enggak kelihatan wujud untungnya karena kita enggak belajar ilmu dagang dalam Islam. Harus benar. Itu begitu. Ini diatur setahun dan nisab. Kita baru dagang seminggu meleduk
memang dagang masker, begitu. Kan lumayan. Tanya aja sama yang dagang masker tuh. Ini corona pengen udahan, pengen terus. Iya terus yang dagang corona. Sama yang dagang antigen tuh, tanya tuh. Pengen udahan, pengen terus. Iya terus, begitu. Begitu. Jadi dagang. Baru seminggu kita udah punya duit 50 juta. Udah senisol. Tapi belum mau dia kagak zakat. Ntar setahun. Ibarat tabungan. Nabung kita di bank. Dari 5.000, 10.000, 15.000. Begitu terus saja. Anggap deh capai 50 juta. Ini malam. Begitu. Atau tadi siang istilahnya. Tuh itulah tanggal haul. Tahun depan pada tanggal yang sama wajib zakat. Ada enggak tuh duit 50 juta tuh? Belum setahun mendatang udah 1 miliar duitnya. Begitu, belum setahun. Kurang sebulan lagi setahun rumahnya kebanjiran. Roboh buat betulin rumah. Pas setahun duit tinggal nyisa 5 juta. Ya kagak zakat. Setahun masuk nisab tidak ada. Kan begitu cara itu. 2 haul aman nisab. Islam kita udah Islam, ya kan? Merdeka kita udah merdeka, ya kan? Begitu milik ya milik kita. Tinggal 2 tuh. Nisab sama haul. Cuman satu lagi yang ke-6 berbicara pada binatang nih. Binatang itu yang wajib zakat, yang syaratnya khusus pada zakat binatang. Binatang itu kudu diangon pada rumput yang gratis. Itu yang wajib zakat. Tapi kalau kita punya kambing banyak di petukangan, rumputnya beli, enggak zakat. Biar punya banyak. Karena syaratnya zakat pada binatang tuh, binatangnya kudu diangon pada rumput yang tidak bayar, kudu ditaruh di hutan, di kebun, di mana yang gratis. Kalau yang berbayar tidak wajib zakat. Inilah syarat-syarat wajib zakat. Nanti kita akan membedah batas minimum wajib zakat berapa kalau duit, berapa kalau emas, berapa kalau perak, berapa kalau padi, berapa kalau kurma, berapa kalau sapi, berapa kalau unta, berapa kalau kambing, begitu, berapa kalau anggur, begitu. Ini nanti kita bedahnya. Ini baru gambaran tentang zakat. Mudah-mudahan kita dikasih rezeki yang berlimpah oleh Allah, kita amalin ajaran-ajaran mulia Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Segini dah